Kita berterima kasih yang amat dalam kepada mereka para pejuang Greenpeace yang berusaha untuk memperjuangkan kelestarian dan kebaikan hidup ini. Maka kita kaum muslimin seharusnya termasuk orang yang berada di garis terdepan untuk menjaga kelestarian hidup dan kelestarian lingkungan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita langsung saja ke pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz Husein. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kami ingin bertanya mengenai masalah banjir ini. Banjir ini termasuk takdir atau bukan, Ustaz? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanak la nuhsi thana'an 'alaika kama athnaita ala nafsik falakal hamdu hatta tarda walakal hamdu idza radit walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma hdina subulas salam wa akhrijna minadh dhulumati ilan nur wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahadah Anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdina lima ikhtalifa fihi minal haqqi biidnik innaka tahdi man tasha ila siratim mustaqim. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Amma ba'du, ikhwan akhwat pendengar pemirsa radio televisi Silaturahim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menjawab pertanyaan yang baru saja ikhwan akhwat dengarkan. Banjir itu takdir ataukah bukan? Untuk memahami hal ini secara jelas, perlu kita fahami bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dengan potensi yang Allah Subhanahu wa taala berikan, kehendak, akal, dan pilihan. Allah Subhanahu wa taala tempatkan kita di atas muka bumi sebagai khalifahnya, menerima amanat dan tanggung jawab. Maka watak dan karakteristik kehidupan kita berbeda dengan kehidupan para malaikat. Mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak sama kedudukannya dengan kita. Mereka adalah makhluk-makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala dalam kesucian, kebersihan, tidak ada nafsu yang mendorong mereka untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang. Mereka bertasbih, memuji dan mengagungkan serta membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita manusia, Allah Subhanahu wa taala menciptakan jasad kita dari sari-sari pati tanah. Lalu Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruhnya ke dalam tubuh kita, dari benda mati menjadi makhluk hidup. Lalu Allah Subhanahu wa taala berikan kita akal, kecerdasan, dan mengajarkan kita berbagai macam ilmu pengetahuan. Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulnya yang Allah pilih dari salah seorang yang terbaik di antara kita, lalu menurunkan kitabnya sebagai pedoman hidup kita. Kitab ini yang Allah turunkan bagi kita agar menjadi pegangan, pedoman, dan rujukan kita dalam menjalani kehidupan kita. Kitab ini menerangkan kepada kita bagaimana seharusnya kita sebagai seorang hamba hidup di dalam kehidupan dunia ini. Kita hidup bukan hanya seorang diri,
Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan kita berkembang biak dari sepasang manusia yang diciptakan dari asal usul yang sama. Karena status kita sebagai khalifah yang memiliki pilihan untuk dapat berbuat kebaikan dan berbuat keburukan, berbuat benar dan salah, tanpa adanya pedoman, tanpa adanya hukum dan aturan yang mengatur dan memelihara keseimbangan hidup kita, pasti akan terjadi benturan di sana dan di sini yang akan dapat menciptakan prahara petaka di tengah-tengah kehidupan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan tubuh kita begitu penuh keseimbangan. Karena semua ditangani, dikendalikan oleh Allah. Apabila muncul hal-hal yang menyimpang dari keseimbangan dan keharmonian, itu disebabkan karena perilaku kita yang tidak menjaga keseimbangan tubuh kita. Begitu pula alam raya diciptakan Allah dengan penuh keseimbangan. Tidak terdapat cacat sedikit pun, maupun kejanggalan dan ketidakseimbangan, sebagaimana firman Allah, ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Engkau tidak akan menjumpai dalam ciptaan Allah yang maha pemurah adanya ketidakseimbangan, adanya cacat. Manusia dapat merenung, berpikir, mengkaji, meneliti, dia akan temukan bahwa nizam al-alam, tatanan alam yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala benar-benar menjaga, memelihara keseimbangan ekosistem dengan begitu sempurna. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wasyamsu wal qamaru bihusban, matahari bulan masing-masing beredar dengan hitungan dan ketentuan yang begitu sempurna. Bumi mengitari mataharinya bersama planet-planetnya. Bulan mengitari bumi kita. Demikian pula mengitari planet-planet yang lain. Ada yang memiliki 1 bulan, ada yang memiliki 2 bulan. Bumi kita memiliki 1 bulan yang mengitari bumi kita. Ada lagi planet yang memiliki lebih dari 1, sesuai dengan kehendak Allah. Lalu bumi bersama planet-planet yang lain, bumi bersama bulan, mengitari matahari. Kemudian matahari bersama bumi, bulan bersama planet-planet yang lain, bersama rekan-rekan bintang-bintang yang berada pada galaksi Bima Sakti kita. Mereka juga mengorbit di sekitar pusat galaksinya. Semuanya bertasbih memuji kebesaran dan keagungan Allah. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Tidak ada satupun makhluk, baik yang besar maupun yang kecil, yang terlihat maupun yang tak terlihat, yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal, kecuali seluruhnya bertasbih, memuji, mengagungkan dan mensucikan Allah. Walakin la tafqahuna tasbihahum, tapi kalian tidak memahami, tidak sama sekali mengetahui tasbih mereka dan bagaimana mereka bertasbih. Alam raya semuanya termasuk tubuh kita dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengikuti an-nizam al-kauni, tatanan dan norma-norma alamiah yang begitu indah. Sedangkan kita manusia yang berdiam di bumi, mengingat status kita sebagai khalifah Allah yang menerima amanat untuk hidup dalam kehidupan dunia dengan mengabdi kepada Allah, mengakui status kita sebagai seorang hamba dan menerima amanat dari Allah. Status kita berbeda dengan benda-benda yang terdapat di langit maupun di bumi. Kalau mereka bekerja mengikuti aturan Allah Subhanahu wa ta'ala dan mereka tidak memiliki pilihan, kita diberikan pilihan dan kehendak. Karena adanya nafsu, maka sebahagian dari kita yang beriman kepada Allah, yang tunduk pada kebesarannya, menyadari betapa lemahnya, betapa papanya, betapa bodohnya dirinya di hadapan alam yang begitu luas, maka dia datang kepada Allah
dengan menerima petunjuk yang menjadikan bimbingan dan petunjuk Allah yang Allah turunkan dalam kitab-kitab sucinya sebagai rujukan dan pedoman hidupnya untuk memelihara keseimbangan dirinya bersama orang-orang di sekitarnya. Maka pada saat manusia kembali kepada petunjuk Allah, mereka berserah diri kepadanya, mengatur hidup mereka sesuai dengan syariat Allah sebagaimana syariat yang mengatur alam raya dengan penuh keseimbangan, maka akan kita saksikan dan dijumpai keseimbangan dan keharmonian tiada tara antara kita, antara kehidupan di bumi ini dan alam raya dan sekitarnya. Oleh karena itu, ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam raya dan seluruh isinya, mengaturnya dengan penuh keindahan dan keseimbangan. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Langit dan seluruh benda-benda yang terdapat di langit, Allah Subhanahu wa taala bangun dan tegakkan, kemudian tetapkan neraca yang memelihara keseimbangannya. Maka kita manusia diperintahkan Allah untuk mencontoh bagaimana alam yang penuh keseimbangan dengan mengikuti petunjuk Allah. Allah tatghaw fil mizan. Janganlah kalian keluar dari batas. Jangan kalian keluar dari neraca kebenaran dan keadilan. Jangan kalian keluar dari neraca kehidupan yang Allah berikan bagi kalian, yaitu kitab suci yang Allah turunkan dan Nabi yang menjadi guru dan tauladan bagi kalian semuanya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan dan menetapkan api membakar dan panas. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan banyak manfaat bagi kita dari api yang Allah ciptakan. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak letakkan api di tangan kita atau tangan kita dalam api. Manusia dapat mengambil manfaat yang begitu banyak dari hukum yang Allah tetapkan. Tapi Allah tidak terikat dengan hukum tersebut. Bila Allah kehendaki dengan mudah untuk mengubah api yang membakar dan panas menjadi sejuk dan dingin seperti yang terjadi pada Ibrahim. Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan cabai dengan rasanya yang pedas, tapi Allah tidak meletakkan cabai di mulut kita. Kita memilih mengambil manfaat daripadanya sesuai dengan ukuran yang kita inginkan. Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan laut yang asin yang menghasilkan garam. Ini merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dengan bimbingan petunjuknya, kita mengambil manfaat dari ketentuan-ketentuan yang diciptakan Allah. Kita dapat mempergunakan bahan asin tersebut untuk memberikan rasa pada makanan kita sesuai dengan pilihan kita. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi dengan penuh keseimbangan. Lautannya telah diperhitungkan, ditentukan, baik kedalamannya, luasnya, demikian pula makhluk hidup yang terdapat di dalamnya. Kemudian Allah menciptakan sebahagian bumi kita daratan, sebahagian lagi pegunungan dengan pohon-pohonnya. Dengan keseimbangan yang Allah ciptakan ini, bumi dalam keadaan baik, dalam keadaan indah dan sempurna. Tapi ternyata tangan-tangan manusia yang melakukan kerusakan hingga merusak keseimbangan bumi ini. Sebagaimana firman Allah, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas." Telah bermunculan kerusakan di daratan maupun di lautan. Baik itu pencemaran, baik itu banjir, baik itu peningkatan panas bumi, demikian pula pencairan es di kutub. Semua disebabkan karena tangan-tangan manusia yang melakukan kerusakan dari berbagai macam perbuatan-perbuatan, dari berbagai macam produksi yang mereka produksi, dan efek samping yang ditimbulkan oleh industri-industri mereka, dari cerobong asap yang menimbulkan pencemaran,
Demikian pula berbagai macam zat yang bermunculan yang merusak keseimbangan bumi. Sebagai contoh, kita ketahui bagaimana freon yang ada pada AC mengikat oksigen dan ikut menciptakan juga ketidakseimbangan. Bangunan-bangunan kaca yang meningkatkan panas bumi. Begitu pula akibat dari panas yang dikeluarkan oleh berbagai macam kendaraan bermotor kita. Demikian pula yang dihasilkan dari industri-industri yang menimbulkan pencemaran. Maka dari sini semua bermuncullah kerusakan. Begitu pula di saat manusia meninggalkan petunjuk Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan manusia berpasang-pasangan. Lalu perintahkan mereka untuk hidup berumah tangga, berpasangan sesuai dengan bimbingan dan petunjuk Allah. Dalam akad dan transaksi yang mengikat sepasang anak manusia yang diciptakan dari asal usul yang sama. Dengan kewajiban dan tanggung jawab yang telah diatur oleh Allah antara suami dengan istri, istri dengan suami, kemudian ayah ibu dengan anak mereka, dan anak dengan orang tua mereka, dan mereka dengan anggota masyarakat mereka. Tapi sebahagian manusia tidak mengikuti petunjuk Allah. Mereka bukan hidup berumah tangga dengan cara yang baik dalam kesucian. Laki-laki berhubungan dengan wanita di luar perkawinan berganti-ganti pasangan. Begitu pula pria berhubungan dengan sesama jenisnya, begitu pula wanita. Akhirnya muncullah berbagai macam penyakit yang tidak pernah dikenal oleh umat-umat sebelum kita. Sebagaimana dalam satu riwayat dari Nabi kita Muhammad SAW menerangkan, bila perzinaan perbuatan keji telah merajalela, maka akan bermunculan petaka, prahara, kerusakan, bencana, termasuk penyakit-penyakit yang tidak pernah dikenal sebelumnya. Lahirlah berbagai macam penyakit seperti HIV, waliyadzubillah, akibat dari penyelewengan manusia. Lahir sifilis yang mengguncang akibat dari perbuatan manusia. Lahir penyakit pes yang membinasakan 2/3 dari penduduk Eropa yang diakibatkan oleh tikus, juga akibat dari perbuatan-perbuatan manusia. Lahir berbagai macam penyakit yang diakibatkan oleh virus seperti herpes. Begitu pula demam berdarah dan penyakit yang bermacam-macam tidak lepas dari ulah perbuatan tangan manusia, termasuk kanker. Salah satu sebabnya disebabkan karena bahan radioaktif yang menimbulkan kerusakan. Bahan radioaktif ini dari kemajuan manusia yang memberikan manfaat di satu sisi untuk penerangan dari pembangkit-pembangkit tenaga nuklir. Tapi saksikan bagaimana pencemaran yang ditimbulkan di Jepang akibat rembesan bahan radioaktif tersebut. Belum lagi senjata pemungkas massal yang mempergunakan juga bahan-bahan tersebut. Seperti yang terjadi di Hiroshima, Nagasaki, dan di berbagai macam belahan dunia akibat dari uji coba nuklir. Semua ini akibat dari ulah perbuatan manusia yang melanggar hukum dan takdir Allah Ta'ala. Takdir dalam bahasa Arab diambil dari kata qaddara yuqaddiru takdiran. Al-qadru dalam bahasa Arab sudah menjadi bahasa Indonesia kadar, ukuran. Takdir artinya hukum, ukuran, dan ketentuan yang ditetapkan oleh Allah. Renungkan firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah nama kebesaran Tuhanmu yang maha agung. Yang maha agung, yang maha tahu, yang maha bijaksana, yang menempatkan segala sesuatu pada tempat. Alladzi khalaqa, yang mencipta, termasuk kita ciptaannya. Fasawwa, dan menyempurnakan ciptaannya dengan penuh keseimbangan. Sawwa yusawwi taswiyatan, dalam bahasa Arab kata sawa itu artinya sama. Tidak ada kejanggalan, tidak ada ketidakseimbangan. Nah, kata-kata mencipta kemudian fasawwa artinya bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan segala sesuatu dengan penuh keseimbangan. Tidak terdapat sama sekali
ketimpangan, tidak terdapat kejanggalan, tidak terdapat cacat. Sebagaimana yang Allah terangkan mengenai penciptaan manusia, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kalau seandainya sebahagian bayi lahir cacat, bukan karena Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hukum prosesnya akan melahirkan bayi dalam keadaan sempurna. Tapi suami yang minum minuman keras, suami yang mengidap penyakit kotor akibat dari hubungan liar, atau wanita yang merokok atau minum minuman keras pada saat dirinya hamil atau terkena penyakit kotor, atau wanita yang pada saat hamil tidak menjaga dirinya makan dari obat-obatan yang membahayakan kandungannya, lahir anak tersebut cacat, bukan karena Allah tidak bijaksana, bukan karena Allah gagal dalam ciptaannya, tapi mereka yang merusak hukum Allah dan takdirnya. Jadi alladzi khalaqa fasawwa, yang mencipta dan bagaimana dia menyempurnakan ciptaannya dengan penuh keseimbangan dan keharmonian. Bukan hanya sekedar mencipta dan menyempurnakan, menempatkan dalam kondisi yang penuh keseimbangan, tapi juga walladzi qaddara fahada, dan dia yang menetapkan hukum, aturan, dan hitungan. Semua ini dinamakan an-nizam al-kauni, tatanan alam atau norma-norma alamiah yang berasal dari kehendak Allah dan ketentuannya. Walladzi qaddara fahada, yang menetapkan ketentuan-ketentuan, hukum-hukum yang mengatur di antara seluruh makhluk dan ciptaan Allah di alam raya ini. Fahada. Tapi Allah tidak membiarkan kita dalam keadaan gelap. Allah memberikan ilmu, bimbingan, petunjuk agar kita dapat mengambil manfaat dari hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Bercocok tanam dan bertani ada ilmu dan aturan serta hukumnya. Itulah merupakan takdir Allah. Kalau kita tidak penuhi, maka kita tidak akan mendapatkan hasil yang kita inginkan. Beternak juga ada aturan dan hukumnya. Kalau kita tidak mengikuti, tidak akan menghasilkan apa yang kita inginkan. Berkebun juga ada aturan dan hukumnya. Tidak dapat kita berbuat sekehendak hati kita. Hukum tersebut yang dinamakan takdir Allah. Dan Allah bimbing kita untuk mengambil manfaat daripadanya. Segala sesuatu ditetapkan Allah dengan ukuran. Dengan ukuran ini lahirlah hukum-hukum, ilmu pengetahuan. Sebagai contoh, fisika, kimia, biologi, geologi, astronomi. Bukankah semua ini berasal dari hukum-hukum Allah yang terdapat di langit maupun di bumi? Pesawat terbang di angkasa bukan karena dia melanggar hukum Allah atau keluar dari takdir Allah, tapi justru dengan memahami takdir Allah, memahami hukum gravitasi, memahami kekuatan gravitasi, kemudian mereka menciptakan berbagai macam peralatan dan mesin yang mampu untuk mengangkat benda di atas kekuatan gravitasi tersebut. Berhadapan dengan angin, juga berhadapan dengan kondisi di mana oksigen dalam keadaan kurang. Mereka mempelajari hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala dan hitungannya, hingga mereka menemukan berbagai macam penemuan. Dan sesuai dengan firman Allah, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahumul haq. Kami akan mempertunjukkan di hadapan mereka ayat-ayat tanda kebesaran kami yang mengungkap kebesaran dan keagungan Allah, baik di tengah-tengah cakrawala maupun dalam diri mereka hari demi hari. Allah membuka rahasia kebesarannya. Tubuh manusia juga bekerja dengan penuh keseimbangan. Apabila keseimbangan tersebut rusak, bukan karena Allah gagal dalam menjaga, tapi karena kita telah melakukan perbuatan-perbuatan yang merusak keseimbangan tersebut. Dokter mempelajari semua ini, mempelajari sebab terjadinya kegagalan, kerusakan, ketidakseimbangan, lalu mereka berupaya untuk meracik obat-obatan yang dapat mengembalikan tubuh kembali dalam keseimbangan. Jadi sebetulnya kehidupan ini dasarnya dikendalikan oleh hukum dan aturan yang sempurna,
Itulah yang dinamakan takdir Allah, atau yang dinamakan at-takdir at-takwini, atau nama yang lain an-nizam at-takwini. Ketentuan takdir takwini, alami. Begitu pula an-nizam at-takwini, tatanan-tatanan takwini di alam raya ini yang memelihara keseimbangannya. Dan alam hidup dalam kejujuran dengan hukum-hukumnya. Kalau kita berkhianat dan menolak hukum tersebut atau kita menyeleweng, alam tidak akan berpihak pada kita walaupun kita seorang anak Nabi. Walaupun kita merupakan orang yang dekat dari hamba-hamba Allah yang diciptakan. Jadi hukum ini harus dipatuhi dan diikuti. Kalau seseorang seperti yang sering saya berikan contoh, membangun jembatan yang menghubungkan di antara dua tepi sungai yang panjang. Dalam membangun tanpa mengikuti hukum dan ketentuan Allah, di mana tiang-tiangnya tidak mengikuti ukuran karena tujuan-tujuan khianat untuk mencari keuntungan pribadi. Bahan-bahan yang dipergunakan tidak memenuhi hitungan dan ukuran sebagaimana yang mereka dapat ambil dari hukum-hukum di alam ini. Mereka membangun jembatan tersebut dengan tidak memenuhi persyaratan konstruksi. Dan hukum-hukumnya dan hukum ini sebetulnya berasal dari ketentuan Allah. Begitu selesai mereka bangun, kedalaman fondasinya tidak memenuhi syarat. Bahan-bahan yang digunakan juga bahan-bahan yang tidak baik. Besinya mereka kurangi. Begitu selesai mereka bangun, mereka mengundang para kiai, para ulama, para habaibnya, tokoh-tokoh masyarakat untuk membaca doa bersama, doa keselamatan. Selesai mereka berdoa, memohon keselamatan dan bersedekah. Begitu mulai melakukan penyeberangan perdana, tidak lama kemudian terjadi keretakan di sana maupun di sini. Lalu orang bertanya-tanya, ya Allah, kenapa engkau membiarkan jembatan ini rusak padahal kami sudah berdoa, memanggil para ulama, para kiai, para habaibnya. Kami juga bersedekah. Lalu kenapa jembatan yang dibangun oleh orang di luar Islam, yang dibangun oleh orang Korea, yang dibangun oleh Barat maupun Jepang bertahan hingga ratusan tahun padahal mereka orang-orang yang tidak beriman? Jawabannya, karena kalian telah keluar dari takdir dan ketentuan Allah. Kalian berdusta dan berkhianat, sedangkan mereka orang-orang kafir, karena mereka memenuhi persyaratan hukum-hukum yang terdapat di alam ini. Hukum berpihak pada mereka, tidak berpihak pada kalian. Begitu juga terjadinya banjir. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mempersiapkan bumi ini untuk berhadapan dengan banjir. Di mana Allah ciptakan sekian banyak pohon-pohon di gunung-gunung, demikian pula di dataran-dataran rendah. Allah juga ciptakan sungai, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga ciptakan resapan-resapan yang akan meresap air di saat dia berlebihan. Hujan Allah turunkan di atas puncak-puncak gunung, menyirami kebun, tanaman, dan ladang, kemudian masuk ke sungai, memberikan rahmat keberkahan bagi setiap daerah yang dilintasi sungai. Allah juga tidak menciptakan sungai berjalan dengan lurus seperti yang kita jumpai pada Kali Malang. Tapi Allah ciptakan sungai meliuk-liuk untuk mengurangi derasnya air. Begitu juga untuk memberikan kesempatan bagi kita mengambil manfaat ke daerah yang luas yang dilingkari oleh sungai sebagaimana Sungai Ciliwung. Sungai tersebut jernih, bersih dari pencemaran. Tapi begitu manusia mulai menimbulkan pencemaran, air juga yang turun dari hujan, hujan asam yang mengandung racun. Tanaman-tanaman yang terkena pun juga banyak yang mengalami kerusakan. Begitu pula makhluk hidup yang tadinya penuh di sungai-sungai kita, satu persatu binasa dan punah. Begitu pula pohon-pohon, daerah-daerah resapan yang disediakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata mereka rubah, mereka tebang pohon tanpa menanaminya. Daerah resapan juga mereka ubah menjadi daerah-daerah bangunan-bangunan tanpa memperhitungkan AMDAL.
keselamatan lingkungan. Sebagai contoh dulu wilayah utara Jakarta, Tanjung Priuk, Cempaka Putih, itu merupakan daerah rawa-rawa. Kalau kita mengambil airnya saat dulu, kita masih tidak merasakan payau dan asin karena air hujan menyerap. Tapi semenjak lingkungan tersebut dirubah menjadi bangunan-bangunan tanpa resapan yang disiapkan, tidak lama kemudian air yang tadinya tawar berubah menjadi payau. Daerah-daerah yang aman dari banjir mulai dibanjiri oleh air yang menimbulkan kerusakan, merusak rumah-rumah mereka, merusak fasilitas mereka, bukan karena takdir Allah yang merusak, tapi disebabkan karena mereka merusak hukum dan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala yang akibatnya menimbulkan kerusakan dalam kehidupan mereka. Padahal Allah berfirman, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan ukuran, dengan hitungan. Kalau seorang masak opor, memasukkan bumbu secara tidak beraturan, tanpa hitungan, tidak akan melahirkan opor. Tapi dengan hitungan dan hukum, melahirkan berbagai macam jenis masakan. Oleh karena itu segala sesuatu di alam raya ini penuh dengan aturan. Tidak ada sesuatu yang lahir secara kebetulan. Semua dengan hitungan dan ukuran. Jadi munculnya penyakit seperti sifilis, HIV, herpes, kanker, dan lain sebagainya. Bukan karena takdir Allah, tapi karena merusak hukum dan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi pada saat manusia mengembalikan alam sebagaimana fungsinya, daerah yang tadinya tercemar dikembalikan, maka satwa dari fauna dan flora juga akan kembali bermunculan seperti yang kita jumpai daerah-daerah yang telah mengalami pemulihan. Oleh karena itu kita berterima kasih yang amat dalam kepada mereka para pejuang Greenpeace yang berusaha untuk memperjuangkan kelestarian dan kebaikan hidup ini. Maka kita kaum muslimin seharusnya termasuk orang yang berada di garis terdepan untuk menjaga kelestarian hidup dan kelestarian lingkungan kita. Kalau seorang laki-laki berhubungan dengan istrinya tanpa melakukan penyimpangan, tidak akan mungkin lahir sifilis, tidak akan mungkin lahir HIV, tidak akan mungkin lahir yang dinamakan herpes yang mengenai alat kelamin pria maupun wanita. Tapi terjadinya semua ini akibat dari penyimpangan, bahkan ketika Eropa mengalami bencana yang menelan hampir 2/3 dari penduduknya, para tokoh agama dan rakyat mengatakan semua ini akibat dari dosa kejahatan yang dilakukan manusia. Hukuman dari Allah karena manusia keluar dari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kembali kita uraikan biar lebih jelas. Terdapat dua jenis takdir yang melahirkan dua nizam. Satu takdir takwini yang melahirkan nizam takwini, ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala yang berlaku di alam termasuk pada tubuh kita, yang melahirkan yang dinamakan tatanan takwini atau norma-norma alamiah dan hukum-hukum serta aturan. Ini langsung ditangani oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bila manusia melakukan intervensi tidak sesuai dengan hukum tersebut, maka akan muncul kerusakan. Sebagaimana ketika gunung-gunung yang tadinya penuh rimbun menjadi gunung-gunung yang botak, tidak terdapat pohon-pohon, maka akan menimbulkan bencana yang bermacam-macam, longsor, banjir, dan lain sebagainya. Begitu pula ketika mereka juga membangun di daerah-daerah resapan air, akhirnya akibatnya menimbulkan juga bencana banjir yang bermacam-macam. Begitu pula ketika mereka memenuhi sungai dengan sampah dan kotoran. Begitu pula ketika panas bumi meningkat akibat pencemaran dan industri yang mereka lakukan, menimbulkan juga pencairan es di kutub yang meningkatkan juga panas bumi, semua karena kerusakan yang dilakukan manusia. Padahal hukum tersebut begitu indah, begitu penuh dengan keseimbangan. Jadi kerusakan bukan merupakan takdir Allah, tapi pelanggaran terhadap takdir Allah, terhadap tatanan alam ini yang ditentukan oleh Allah. Nah kemudian
Takdir yang kedua yang dinamakan takdir tasyri'i, yang melahirkan nizam tasyri'i. Takdir tasyri'i artinya hukum dan ketentuan syariat yang diturunkan Allah melalui kitab yang diantarkan oleh nabinya untuk menjadi pedoman hidup bagi manusia yang berstatus khalifah, yang menerima amanat dari Allah agar mereka mengatur dan mengemudikan hidup mereka sesuai dengan ketentuan Allah yang akan mengantarkan mereka hidup penuh keseimbangan sebagaimana keseimbangan yang mereka jumpai di alam raya. Jadi kitab Allah dan syariatnya ini bukan untuk membuat kita merusak keseimbangan hidup kita, justru untuk memulihkan, mengembalikan kehidupan kita yang penuh dengan kontroversi, penuh dengan persaingan, penuh dengan nafsu angkara murka, diatur, dikendalikan oleh Allah dengan syariatnya, hingga kita dapat mencontoh alam raya dengan penuh keseimbangannya. Alam raya yang tunduk berserah diri kepada Allah menjadi contoh bagi kita untuk juga kembali kepada Allah, berserah diri dan tunduk kepadanya. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, dan langit ditegakkan dan dibangun oleh Allah. Allah menetapkan raca yang memelihara keseimbangannya. Allah tatghaw fil mizan, wahai manusia, demi keseimbangan hidup kalian, janganlah kalian keluar dari batasan dan raca yang Allah berikan bagi kalian. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan, dan hendaklah kalian menegakkan raca dengan penuh keadilan, penuh keseimbangan, dan jangan kalian kurangi. Artinya jangan dalam hidup ini kalian mengikuti hawa nafsu kalian hingga keluar dari neraca kebenaran dan keadilan. Dan jangan kalian mempergunakan standar ganda dalam hidup ini yang mengakibatkan akhirnya kerusakan melanda kehidupan manusia, dan akibatnya juga kalian akan rasakan. Jadi kesimpulan dari semua ini, karena kita berbicara mengenai takdir, takdir Allah terbagi dua. Yang pertama takdir takwini, yang melahirkan nizam takwini atau hukum-hukum, aturan dan tatanan yang mengatur seluruh alam raya dan isinya, termasuk keseimbangan tubuh kita yang langsung ditangani oleh Allah. Fungsi jantung kita, hati kita, ginjal kita, pankreas kita, pencernaan kita, sistem syaraf kita, semua telah diatur, dikendalikan oleh Allah. Demikian pula tumbuh-tumbuhan berproses menuju tujuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua diatur oleh takdir takwini. Semua diatur oleh nizam takwini. Nizam artinya tatanan dan hukum. Sedangkan untuk kehidupan manusia yang berstatus sebagai khalifah, yang memiliki kehendak pilihan, memiliki juga akal, tapi terdapat nafsu dalam diri mereka yang membuat mereka bersaing, berlomba-lomba. Terkadang mereka menghalalkan segala cara, dan sebahagian dari mereka juga mengejar kehidupan untuk kepuasan diri mereka dan kelompok mereka. Maka untuk menghindari terjadinya benturan, terjadinya juga bentrokan yang mengakibatkan kerusakan, Allah letakkan raja melalui kitabnya yang Allah berikan pada Rasulnya. Kemudian Allah mengajak kita untuk mengikuti bimbingan dan petunjuknya. Yang beriman, yang sadar sebagai seorang hamba di hadapan Tuhannya, pasti dia akan menyambut. Tapi yang menolak adalah orang-orang yang ingkar dan durhaka. Akan tiba saatnya dia akan merasakan akibat dari perbuatannya. Jadi yang pertama takdir takwini atau nizam takwini. Yang kedua takdir tasyri'i, yaitu hukum-hukum dan aturan dari syariat Allah yang Allah turunkan bagi manusia, yang melahirkan nizam takwin. Setelah semua ini, apakah kita masih meragukan kebenaran yang datang dari Allah? Apakah Anda meragukan kebenaran, keseimbangan hukum Allah yang mengatur tubuhmu, wahai manusia? Yang mengatur bagaimana langit, bumi, perubahan siang dan malam yang silih berganti. Demikian pula proses turunnya hujan, dari mulai penguapan di lautan hingga angin yang menggiringnya, hingga proses turunnya hujan dengan hitungan dan ukuran yang telah diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka layak kita sebagaimana langit dan bumi untuk bertasbih memuji kebesaran dan keagungan Allah. Subhanal Malikil Quddus Al-Azizil Hakim. Wallahu a'lam. Baik Iwan dan Awad, demikian tadi jawaban yang diberikan oleh Ustaz Husein mengenai apakah hujan itu takdir atau bukan, sudah dijawab ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.